Kami dari kampus UNP Kediri, hari ini kami akan mensurvei pabrik pengolahan tahu kuning dan tahu putih di pabrik Pak Imam. Kita sudah sampai di tempatnya. Tempatnya di Desa Gondang Legi, Kecamatan Merampung, Kabupaten Nganjuk. Ini adalah karyawannya, salah satunya. Nama siapa? Mas Abdul. Ini adalah proses rebus pati, proses rebus pati. Kalau itu proses penggunaan. Nah, atas itu proses maunya ringan. Kita masuk di sini. Ini adalah press tahu. Ada banyak ya, ada banyak tempatnya sampai sana itu. Press tahu. Ini adalah tempat pemadaman benihnya. Ini nanti giling di sana. Lalu kita kesini dulu. Ini adalah tempat kumpul pengasapan. Dari sini mas, kelihatan mas. Vlog malah. Ini penguapan tahu. Dengan Mas siapa ini? Mas Kolek, Mas Kolek. Rumahnya mana Mas? rumahnya Jambi. Jambi. Loh, jauh Mas ya? Tapi dapat istri di sini. Oh, saya di belakang sini rumahnya. Ini bagian apa Mas ya kalau boleh tahu sampean? Dan uap Uap ya? Uap itu untuk apa Mas? untuk mematangkan pati tahu. Mematangkan pati tahu. Tahu putih maupun tahu kuning. Ya. Kalau proses penguapan itu berapa lama Mas? Mulai sampai bisa dipakai. Iya, sampai bisa dipakai. Kalau untuk apa tidak umumnya apa ya? Mendidih, ya. Jika uap ya 1 jam setengah. 1 jam setengah. 1 jam Setengah uap sudah mulai bisa dipakai. bisa dipakai. Bisa dipakai untuk tahu kuning maupun tahu Tahu putih. putih. Lalu untuk ke tahu putihnya itu penguapannya maksimal berapa menit atau? Tergantung yang yang godrong. Wow, tergantung yang itu ya. Airnya kan tergantung itu. Wow. Ya minimal 3 menit, 4 menit. Kalau sehari itu maksimal habis berapa kayu untuk tungku ini? Ya, Kira-kira sekitar 1 pickup. 1 pickup. Ambilnya dari mana Mas kalau Itu boleh tahu? dihitung normal. Oh, dihitung normal. Kalau masak full ya 2 pickup ya. 2 pickup. Kalau ambilnya Pak Imam itu dari mana kalau boleh tahu kayunya? Oh, belum. Belum tahu.
Jenengan sendiri apa ada yang ganti? Sendiri. Sendiri bagian tungku ini. Terima kasih Mas. Di sini adalah proses pembentukan tahu atau pengepresan tahu. Pak, kalau pengepresan itu biasanya berapa lama Pak? Ini setengah jaman. Setengah jam. Ya, 30 menit. Kalau satu kotak ini bisa berapa tahu jadinya? 100 biji. 100 biji. Kalau satu black itu isinya berapa tahu? Black kita yang urusannya kok berapa? Tak black. Tergantung pesanan. Tergantung pesanan. Oh, ada maksimalnya ya. Nah, ini adalah proses pengepresan tahu. Ini proses pengepresan tahu. Itu mati kok, Mut. Dengan Mas siapa ini Mas? Dengan Mas Mahmud. Mas Mahmud. Ini bekerja di pabrik tahu Pak Iman. Bagian apa Mas dengan? Bagian pengirisan. Pengirisan. Pengirisan tahu itu berapa lama Mas biasanya satu kotaknya itu? 5 menit. 5 menit? Cepet ya Mas ya? Sehari bisa berapa pengirisan? 100. 100 kotak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus UMD Kediri yang tahun 2021 dari program studi belajar mewawancarai dan menanyai Pak Imam ya. Pemilik pabrik tahu yang berada di desa. Yang pertama ini Pak. Pabrik ini sudah berdiri berapa lama? Kalau mulai babak pertama itu di rumah tahun 2016. Di rumah yang Ya, selatan saya. kalau yang ini tahun 2020 mulai ke rumah. Mulai corona. Sudah berdiri atau masih tanggal pembangunan? Sudah mulai produksi. Sudah mulai produksi. Kalau mulai pembangunan tahun 2019. Jadi estimasinya sekitar 1 tahun pembangunan. Ya, 1 tahun. ya. Dulu bangunan sudah jadi karena faktor dana. Ya. Jadi masa dulu. Alhamdulillah terrealisasi dan alhamdulillahnya lagi itu bisa ternyata tenaga kerja. Kebanyakan tenaga kerja itu domisilinya merupakan ya emang asli Indonesia. Kebanyakan gunjang negeri, cuma sebagian ada yang dari luar gunjang negeri. Kalau luar negeri itu nggak selalu Ya, baru mungkin ya. cuma kecamatan aja, sama kecamatan. Ya. Kalau sistem kerjanya di pabrik bunga itu bagaimana? Semuanya itu sistem borongan. Nah, mulai dari nyelep, godok, mesin saring, masak, sampai yang iris itu sistem borongan. Jadi tergantung Seberapa dia orangnya apa dia sanggup ya. menjalani kerjanya itu. Misalkan kalau satu orang itu maksimal bisa masak berapa masakan? Kan ada yang masak tahu. Kan gini mas, tergantung orderan tahu. Kalau orderan tahunya naik, masaknya juga naik. Ya, masak tahu itu momen-momen. Kalau hari-hari besar seperti yang kemarin Lebaran ya, satu orang bisa 19 masakan. Tapi kalau sistem pembayarannya itu loper. ya lopernya itu Loper ada yang 1 minggu sekali, ada yang tiap hari, tapi sistemnya bawa dulu baru bisa dijelaskan nggak ya sistem maksudnya yang dimaksud loper itu? loper itu. Loper itu yang ambil tahu kan pabrik, nanti dijual di pasar-pasar. Nah,
Jadi sistemnya bawa dulu, kayak ini loper-loper bawa dulu. Bayarnya ada yang besok, ada yang kadang 1 minggu sekali. Dan pengolahnya. Kebanyakan itu karyawan kerjanya itu di pabrik utara sini apa di sana? Kalau yang utara sini 17 orang. Belas karyawan. Ya, kalau yang di pabrik selatan cuman 7 orang. Ini tidak berfokus pada tahun ini saja ya Pak? Tidak berfokus pada tahun ini saja. Dari 40% produksi itu masuk ke toko Jalan Yosudarso. Nah, Klenteng. Nah, jadi pusat orangnya. Itu tahun ini jadi Tahun apa? dari sini Pak. Ya, tapi yang selatan. Kalau yang sini Kemarin itu saya keliling pabrik ini, saya lihat itu ada sistem prosesingnya cekok. Mas, Ya. ini tak emang enggak ada Kayaknya sudah canggih sekarang. ya alhamdulillah itu untuk kalau mereka piye iki kurangnya? data anak-anak berangkatnya jam berapa, nanti pulangnya jam berapa. Jadi kita bisa melihatnya dari situ. Nanti kalau anak-anak ada yang molor berangkatnya siang, kita bisa terjun. Apa antisipasi Pak? Ini dimulai bulan apa? Apa tahun sebelumnya sudah eksistensi cekok? Sebelum puasa ini. Sebelum baca baru ya. Ya, dari dulu. CCTV juga banyak saya lihat. CCTV sudah selama sejak 1 tahun setelah berdiri Pak. Untuk keamanan. Ini kan pabrikan itu kental dengan anak-anak Kristen. Ya. Itu proses pembuangan itu bagaimana? Proses pembuangan limbah sini langsung pada Sungai Jaya. Dan saya ada di Ya, timur sini. ya. Jadi saya mandiri itu buat paralon yang di masjid itu. Nanti sini kontrolannya langsung larinya ke sebelah. Ya, alhamdulillah sama orang-orang yang punya tanah di Gresik itu, Ya. itu dimanfaatkan kadang buat ngairi pisang, ngairi suket jajan, seperti Kaki Suprono, Hewan banyak ya, Katro itu. Jadi maksudnya kan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Alhamdulillah tidak. Yang dikhawatirkan kebanyakan orang itu kan kalau mengganggu pencemaran air. Muhaimin gaknya tulisannya pinten? 150 kok 1. Ini Dulu pernah Mas, sebelum corona itu saya dapat proyek itu dari Pemkab Nganjuk. Ya, itu mau di beli alat untuk LPG dulu. oh ya. Jadi limbah dimanfaatkan untuk LPG. Ya, itu pernah saya sudah tanda tangan kontrak dan itu dulu. Tapi butuh corona tak. Soalnya masih kalau evaluasi atau survei itu masih berjalan. Ya, Corona. itu gratis Mas. Jadi dana dari tempat pernah saya bisa tanda tangan kontrak. Anda sudah tanda tangan. Iya, tapi realisasinya gagal karena faktor corona. Nah itu sebenarnya kalau memang itu terrealisasi, masyarakat sekitar sini LPG gratis, Gratis, ya. gratis. Efeknya enggak. Cuman dulu perjanjiannya masyarakat sekitar sini yang mau mengeluarkan biaya untuk apa ini namanya selang-selang. Istilahnya ya dikit-dikit bantu pembangunan lah. Enggak, untuk selang Selangnya saja. Jadi dari mesin itu nanti dia Oh ya. ada selang itu, beli selang untuk ke rumahnya masing-masing itu aja. Tapi kan bisa dijemper. Ya, bisa. Nanti sini paralon, barat, nanti terus ada T-nya, masuk rumah sana, itu gratis. Ya, tapi cuma terkendali corona. Untuk pemasaran ini pastinya itu jadi nggak fokus ke mungkin Pak. Maksudnya kan tadi karena
tahu putih ke pasar-pasar. Iya. Ada 1 kilo, 2 kilo. Iya. Saya lihat itu sebenarnya nggak fokus ke situ, tapi fokus ke olahannya dan dijual ke loper-loper. Sistemnya sama mas, sama. Jadi diambil loper nanti dijual di pasar-pasar. Kalau yang ini itu mayoritas tahu putih, kuningnya cuma 40%, 35%. Saya juga dengarkan dari pabriknya Pak Menteri Iya. juga sendiri. Ya, Itu kan beliau tahu putih. ya tahu putih tapi langsung terjun juga. Ya, Kalau tidak kan ya, fokus di pabrik. ya saya masuk itu. Iya, ya, fokus di pabrik. Tapi bisnisnya kan sama aslinya. Sama, sistemnya sama. Apa yang bisa langsung Ya, di fokus di pabrik dulu saya kan juga jualan di pasar Bijing. Cuman karena saya pikir-pikir saya pikirannya besar di pasar, terus pabrik pengelolaannya kurang maksimal, akhirnya pasar saya lepas, saya suruh